Assalamualaikum solih-solihah. Jumat semangat, Jumat yang penuh berkah. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan sirah. Kira-kira tentang apa ya? Wah, Masya Allah. Kita akan melanjutkan tentang hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau pekan kemarin kita sudah bercerita tentang hewan apa? Ada yang masih ingat? Masya Allah, betul. Kemarin kita berkisah tentang laba-laba. Kali ini tentang hewan apa kira-kira? Nah, ini adalah gambar beberapa hewan dari sekian banyak hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah bercerita tentang laba-laba ya. Di sini masih ada kuda, unta, domba, dan ular. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang ular. Wow, Masya Allah. Yuk, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat adik-adik, sepertinya ada sesuatu di balik semak-semak. Yuk kita lihat sama-sama. Ular! Masya Allah, betul sekali. Itu seekor ular. Tahu tidak, di dalam Al-Quran, ular juga disebut loh. Ular apa, Kak? Ular disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 107. Begini bunyinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Masya Allah! Masya Allah ya anak-anak, ternyata Allah menyebutkan ular di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa saat melawan tongkat penyihir Fir'aun. Dengan mukjizat dari Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular para penyihir Fir'aun. Alhamdulillah. Oh iya, ada juga sirah Nabi Muhammad yang di dalamnya ada tentang ular loh. Yuk kita simak cerita lengkapnya berikut ini. Goa Sur adalah tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran sejumlah orang-orang pilihan kabilah Quraisy dengan pedang terhunus siap membunuh beliau. Di goa yang sempit dan hanya cukup ditempati dengan posisi duduk ini, Abu Bakar dengan setia, ikhlas dan penuh kecintaan turut menemani Rasulullah. Dia adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Goa Sur adalah goa yang di dalamnya banyak dihuni binatang-binatang melata liar dan seringkali ditempati ular-ular berbisa. Sebelum Rasulullah memasuki goa, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa keadaan di dalamnya, membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya. Ketika dirasa cukup aman, ia pun segera mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Pada saat itu, Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Rasulullah karena ia berkali-kali melihat pemuda-pemuda Quraisy yang mengejarnya. Kekhawatiran itu tidak dapat ia sembunyikan dari wajahnya hingga terlihat oleh Rasulullah. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Jangan kau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita." Kejadian ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Karena perjalanan yang melelahkan, Rasulullah kelelahan dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat sebuah lubang yang merupakan rumah dari ular berbisa tepat di samping ia duduk.
Abu Bakar lalu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Seketika itu juga, ular berbisa itu menggigit pergelangan kakinya. Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikit pun. Sekujur tubuhnya mulai terasa panas ketika racun ular itu menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan tangisannya ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa ia sadari, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang sedang berbaring. Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, wahai kekasih Allah. Saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lantas mengapa engkau menjatuhkan air mata itu?" bertanyalah Rasulullah kepada Abu Bakar. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar. Nabi Muhammad pun lalu berbicara kepada ular itu, "Tahukah engkau, wahai ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau sakiti. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah?" tanya Rasulullah. Pembicaraan Rasulullah dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar. Ular itu pun menjawab, "Ya, aku mengerti engkau, wahai utusan Allah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah berfirman, 'Barang siapa memandang kekasihku, Muhammad dengan tatapan penuh kecintaan, maka sudah pantaslah ia memasuki surgaku.' Aku pun berdoa dan memohon kepada Allah, 'Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah aku kesempatan untuk memandang wajah kekasihmu dengan penuh kecintaan.' Lanjut sang ular. Allah lalu berfirman, 'Pergilah ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya.' Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Selama itu pula aku menahan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Namun ketika aku hendak keluar, kaki Abu Bakar menutupi lubang rumahku. Maka kugigitlah dia. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu dengan kekasih Allah," jawab ular itu. "Baiklah, lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun segera memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mengusap-ngusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas, dan kaki Abu Bakar pun kembali pulih. Demikianlah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah untuk mengobati kaki Abu Bakar yang tergigit ular. Semoga kita dapat meneladani kisah ini dan senantiasa berdoa untuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk kerinduan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ceritanya ya anak-anak. Ternyata kisah ini bersambung dari kisah pekan lalu. Di pintu Gua Tur ada laba-laba yang menolong Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan di dalam gua ternyata sudah ada ular yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Namun bukan untuk menyakiti, melainkan justru sang ular sangat rindu bertemu Nabi Muhammad dan telah menunggu ribuan tahun lamanya. Masya Allah, semoga kelak kita semua bisa bertemu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian sirah hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak. Insya Allah kita lanjutkan kembali pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.